keras untuk kerja. Jadi yang kerja mereka yang kerja lah. Gue bagian makan. Gimana supaya kebijakan lebih sinkron dan dampaknya lebih optimal ke perekonomian. Dan ini serius, kami betul-betul satu sinergi lah. Pak Ferry itu sama saya udah lama, temannya udah 20 tahun lebih lah kenal baik. Dia researcher, saya researcher juga dulu. Kalau diskusi kadang-kadang di WC tuh. Kenal gimana? Ya gitulah. Kadang-kadang gitu, jadi gitu ya. Bingung kan lo? Sambil ya kalau habis rapat, habis di simposium di sana ngopi gimana di situlah. Kadang-kadang seminar, lebih seminar gitu. Jadi kami dengan Bank Sentral dekat dan kebijakannya akan amat sinkron ke depan. Kita akan menjalankan kebijakan kita masing-masing secara optimal dalam ruang wewenang yang kita punya masing-masing. Terus yang kedua apa? P2SK. Apa? Nggak ke keuangan lagi? Tahu ya? Oh itu kayaknya kalau itu kan kalau untuk LPS nggak ke DPR kalau ditentukan pun ke sana. Tapi kalau nggak dirubah juga otomatis 2 tahun lagi ke sana. Untuk keuangan seperti apa dampaknya? Bagus. Kerja kita lebih sedikit. Sama independensi BI kan di draft revisi UU tersebut kan ada riskan, jadi akan hilang independensinya. Jadi apakah nyambung dari sana? Kalau BI sama pemerintah kalau koordinasi ada dia Jadi bukan gitu, yang penting adalah gini, Bank Sentral akan fokus pada kegiatan sesuai dengan wewenangnya. Kami juga akan sesuai dengan wewenangnya, sesuai dengan kami, sesuai dengan undang-undang. Kira-kira itu. Nggak ada laporan ke saya, itu kan saya naruh uang aja di sana, habis itu suka-suka banknya. Nggak ada, nanti kapan-kapan kita intip, tapi nggak ada kewajiban melapor ke kita. Kalau Anda taruh deposito di bank, banknya suruh lapor ke Anda nggak kan kira-kira? Sama seperti itu juga. Cuman saya uangnya sekarang banyak, saya taruh di jeder. Kan kita monitor belinya di mana. Tapi nggak harus lapor, suka-suka dia. Ya tapi kalau ngelanggar yang itu ya kita marahin gitu. Kan saya pengawas Danantara juga. Kuat loh. Gue gak boleh ketawa ya. Enggak harus lapor sebetulnya, dirjennya aja pengen gaya. Dia pengen gaya, ini, tapi basically saya disuruh diamin aja. Suka sama mereka. Tapi kita lihat dari waktu ke waktu seperti apa pelaksanaannya. Ini betul-betul market base. Saya nggak mau intervensi, makanya saya taruh itu udah saya diamin. Biar mereka mikir sendiri. Kan saya udah bilang, jangan saya yang mikir. Tapi ini kan insan business entity kan, insan apa, profit oriented, profit oriented agent kalau bahasa Inggrisnya itu. Orang yang mencari keuntungan, kalau kita dikasih seperti itu, dia pasti akan cari keuntungan, otomatis. Jadi kita sekarang sebetulnya trigger kemampuan mereka untuk berpikir mencari keuntungan. Sesuai dengan trending yang mereka punya selama ini. Kan kalau bank disuruh cari keuntungan kan. Kalau saya Menteri Keuangan bukan. Saya social optimizer. Menciptakan kesejahteraan untuk semuanya. Bukan untuk saya sendiri. Gitu kira-kira. Kalau business entity, profit oriented, profit maximizer, memaksimalkan keuntungan mereka. Itu yang saya suruh saya paksa untuk bekerja kira-kira. Pertumbuhan kreditnya kelihatannya berapa lama? Kalau pengalaman masa lalu sih sebulan udah kelihatan. Cuman kan belum keluar datanya, baru 2 minggu. Nanti kalau udah sebulan pasti kelihatan. Tapi ya saya pikir sistem udah merasakan itu harusnya. Udah mulai gairahnya mulai kelihatan harusnya sih. Bunganya ya bunga udah turun kan. Buktinya tuh Hotman udah marah-marah. Siapa lagi yang marah? Ya udah bukan marah-marah, protes lah. Walaupun dia bilang saya mendukung. Dia udah belanja banyak, ya bagus. Belanja lagi lebih banyak. Belum ada pembahasan. Keuangan negara antum masuknya ke apa? Pasti ke itu kan batas defisit sama batas utang kan. Arahnya ke sana.
Belum ada diskusi ke sana sampai sekarang, tapi yang jelas kita akan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan batas yang ada sampai impact-nya optimum ke perekonomian. Dalam pengertian gini, uangnya nggak ada yang nganggur sampai akhir tahun gitu. Kita aktifin itu dulu. Nanti misalnya kepepet banget, baru kita pikir. Tapi gini, kalau ekonominya tumbuh cepat kan pajak juga kencang juga. Pasti turun juga nanti rasio itu ke PDB-nya. Kalau kita lihat zaman dulu ya, zamannya SBY di mana private sector jalan kan, itu rasio tax per GDP-nya sekitar 0,5% lebih tinggi dibanding pada saat Pak Jokowi. Itu udah 100, itu tuh 5,5%. Sekarang 0,5% itu sekitar 100 triliun. 100 triliun lebih income saya dari situ tanpa ngapa-ngapain. Jadi nanti kita lihat kalau tumbuhnya lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Kalau tumbuh ekonomi kita, let's say saya berhasil mendorong ekonomi kita tumbuh tambahnya 1% dari sekarang 5 ke 6% ya. Itu kan 1% dari PDB itu sekitar 250 triliun. Tambah tadi tax ratio tambah itu 250 ya lebih 300 triliun, 350 triliun saya tambahnya. Makanya ya kita berusaha mati-matian sekarang untuk memastikan kebijakan yang saya dorong kemarin jalan.